Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya William Morganus Simbolon. Kali ini dalam pembahasan praktikum struktur data modul ke-7 searching ya. Searching. Nah, jadi pertama-tama di konsep ada soal jelaskan perbedaan algoritma sequential search, unordered maupun ordered, dan binary search. Jika diperlukan, berikan contoh masing-masing algoritma. Oke. Jadi yang pertama ya, sequential search. Sequential sequential search. Nah, sequential search ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah unordered, yang artinya tidak terurut ya, ini tidak terurut. Lalu ada ordered ya, ini untuk yang intinya dia terurut gitu. Nah, saya kan membahas satu persatu dulu. Bentar. Oke, sini saya buat teks lagi. Jadi untuk unordered ya, unordered adalah suatu pencarian dengan suatu pencarian data yang tersusun secara acak ya, secara acak. Jadi ya, jadi program atau algoritma akan memulai dari indeks awal hingga indeks akhir. Oke, jadi ada contoh ya, contoh. Nah, misalnya di sini saya nggak akan memberikan contoh seperti code, tapi saya memberikan contoh seperti pemikiran algoritmanya gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada sebuah list ya, terus ada, karena ini unordered list ya, jadi dia acak ya, acak ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari 7 ya, misalnya ini, misalnya kita namakan di sini data ya, data sama dengan sekian lah gitu ya. Nah, kalau kita misalnya mau mencari 7, maka dia akan mulai dari sini nih ya. Kita bisa pakai perulangan while, kita bisa pakai perulangan for ya, terserah itu bagaimana kita mengimplementasikannya ya, karena setiap implementasi berbeda-beda. Tapi kalau untuk saya, mungkin saya akan pakai for, terus sebanyak line ini ya, line ini dia akan mengulang, terus dia akan mengecek tuh apakah ini sama nanti dengan yang kita cari gitu ya. Jika misalnya kita mau mencari 7 gitu ya, maka dia akan mengecek dari awal dulu, indeks awal, terus dia cek lagi cek lagi ya kan gitu, cek lagi sampai nanti pada indeks akhir. Nah, nanti setelah selesai pengecekan, maka dia akan memberitahu di mana sih yang mau kita cari gitu. Misalnya 7 kan, maka 7 ada pada indeks ke 6 ya, 7 ada pada indeks ke 6 gitu ya. Jadi dia angkanya masih acak, dan dia akan melakukan pengecekan dari awal hingga akhir. Itu adalah unordered ya, unordered. Oke, itu adalah untuk unordered. Nah, selanjutnya adalah ordered ya. Selanjutnya ordered. Ordered adalah sama ya, sama-sama untuk mencari suatu pencarian gitu ya. Suatu pencarian data yang sudah tersusun secara berurutan dengan cara kerja
yang ya, cara kerja yang melihat angka di sekitarnya. Nah, jadi kalau untuk ordered list ya, ordered itu list itu dia keadaannya sudah terurut gitu ya. Keadaannya sudah terurut. Nah, jadi kalau misalnya diberikan sebuah list ya kan, data sama dengan, nah misalnya dia sudah terurut tuh. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, kalau misalnya kita mau mencari 3 ya, kita mau mencari 3 pada data ya, 3 di data. Nah, dia akan mengecek ya, dia akan mengecek kan satu tuh, 1, 2, 3 gitu. Dia maksudnya dia mengecek sampai sini ya, dia mengecek. Nah, maka misalnya kita mencari 3, maka 4 ya, dari 4 ini, dari indeks si 4 ini sampai habis dia nggak akan melakukan pengecekan. Karena dia sudah terurut, dia mengecek tuh. Berarti kan dia eh, lebih kecil daripada 4 gitu ya. Maka dia akan melakukan pengecekan di bawah 4 ini. Gitu. Jadi jika sudah ketemu, dia nggak akan melakukan lanjutan gitu ya. Jadi program sudah tahu urutannya ya. Maksudnya sudah diberikan perurutan. Nah, dia akan mengecek gitu. Misalnya kita mau mencari 3, nah maka dia 4 sampai atas dia kan nggak akan eh, mengolah lagi gitu ya. Dia nggak akan mengolah lagi. Jadi dia akan mencari yang di bawahnya gitu. Oke, itu adalah untuk order list ya. Dia akan melakukan pencarian data yang tersusun secara berurutan gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke binary search. Ya, binary search. Nah, binary search. Nah, jadi binary search ini ya, binary search adalah suatu pencarian juga, suatu pencarian data yang tersusun juga ya, yang tersusun secara terurut ya. Jadi dia sudah terurut keadaannya sama dengan seperti order search ya, terurut dan akan menyeleksi dan akan menyeleksi mulai dari tengah data gitu ya. Jadi kalau misalnya ya contohnya seperti ini. Nah, misalnya data sama dengan terurut ya seperti tadi ya. Misalnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, jadi dia nggak akan langsung dari 3, nggak akan langsung ke 9, nggak. Dia akan mengecek langsung ngambil dari tengah. Ya, misalnya kita mau ngambil 8, oke. Kita mau ngambil 8. Nah, dia nggak akan langsung dari 3, 4, 5, tapi dia akan mengambil nilai tengahnya, yaitu adalah 6. Jadi dia akan langsung mengecek 6. Kalau misalnya di tengah-tengah itu adalah nilai yang kita cari, ya, maka dia akan berhenti. Programnya akan berhenti. Namun kalau misalnya bukan, dia akan ngecek. Berarti 8 itu kan lebih besar daripada angka tengah, maka dia akan melakukan penambahan. Kalau dia lebih kecil, maka akan melakukan pengurangan. Maka dia akan mengecek ke belakang jika angkanya lebih kecil yang kita cari. Namun jika angkanya lebih besar daripada yang kita cari, maka dia akan mengecek ke depan. Gitu ya. Oke, jadi sekian dari saya untuk konsep ya, sequential search dan binary search ya. Jadi sequential search itu dibagi menjadi dua, unordered dan ordered. Unordered adalah pencarian data yang tersusun secara acak ya, dan mau tidak mau ya, jadi program itu akan menyeleksi dari indeks awal sampai indeks akhir ya, dia akan mengecek ya. Terus ada ordered list yang suatu pencarian data yang tersusun berurutan dan cara kerjanya untuk melihat angka di sekitarnya dulu gitu ya. Kalau misalnya belum dapat dia lanjut gitu ya. Dia kan sudah terurut gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk waktu ya, waktu saya tambah ya. Dan ordered list lebih menghemat waktu ya, bisa dibilang menghemat